warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Hari ini cuacanya mendung atau hujan atau cerah di tempat kalian? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Duduk siap, Pak. Berdoa Ibu Pipin, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya Ibu akan melakukan presensi kehadiran anak-anak ya. Dimohon untuk nama yang Ibu panggil jawab hadir ya. Oke, untuk yang pertama dari Selfie, apakah hadir di Zoom kali ini? Oke, hadir. Kemudian Vivi, hadir atau tidak ya? Hadir. Kemudian Servi, ada yang hadir? Kemudian saya hadir atau tidak? Oke, hadir. Kemudian yang terakhir ada Titi. Adakah Titi di sini? Hadir? Oke, hadir. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan melakukan pembiasaan terlebih dahulu ya, dengan menyanyikan lagu nasional. Dimohon anak-anak untuk mengikuti lagu nasional ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu semua? Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu daerah ya. Kokonau, yarabe, sore doreri, ufleson, bani nena, bagi masih. Nah, di sini Ibu ingin tahu nih, pernah mendapatkan uang saku tidak? Tadi berangkat sekolah dapat uang saku tidak? Biasanya uang saku yang diberikan orang tua itu kalian buat beli apa ayo? Buat beli pensil, buat beli jajan, oke. Apakah kalian tahu bagaimana bentuk uang? Betul sekali, ada yang berbentuk kertas dan ada yang berbentuk logam. Apakah kalian tahu bagaimana bentuk uang di Indonesia? Betul sekali, untuk uang di Indonesia itu bisa berupa uang kertas dan uang logam. Kelihatan atau tidak uang logamnya? Nah, kalau tidak kelihatan bisa dicari di rumah ya. Kalian pernah belanja menggunakan uang atau tidak? Nah, pernah kan? Contohnya, ayo kalian pernah beli apa? Pernah beli jajan di kantin ya? Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin mengetes nih seberapa kalian semangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk tepuknya akan Ibu contohkan ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. 5, siap belajar. Oke, sudah bisa anak-anak? Oke, karena sudah bisa, ayo kita lakukan bersama-sama. Tepuk fokus. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, semangat kali ya mengikuti ice breaking hari ini. Jadi Ibu tahu nih, berarti kalian hari ini semangat sekali mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bab bertukar dan membayar. Nah,
Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian menonton video dulu nih. Diamati ya videonya. Nah, tadi kan sudah Ibu tampilkan video mengenai ciri-ciri keaslian uang. Kalian bisa sebutin lagi dari video yang kalian amati nih, ciri-ciri keaslian uang itu ada apa aja. Oke, yang pertama bagus, ada benang pengaman. Kemudian kalau dilihat dari depan ini ada apa aja? Ada nominal, kemudian ada gambar pahlawannya, kemudian ada apa lagi? Ada simbol burung garudanya, kemudian ada apa lagi? Nah, ini kalau di terawang ya anak-anak ya, akan kelihatan watermarknya di sini. Jadi kalau uang asli itu ada watermarknya. Kemudian kalau dari belakang, kalian bisa mengamati apa tadi dari video? Betul, dari gambar. Gambar apa ini? Gambar tarian khas daerah. Kemudian ada apa lagi? Ada pemandangan alam Indonesia. Kemudian ada apa lagi? Ada nomor seri. Nah, nomor seri ini ada nomor seri. Nah, nomor seri ini itu bisa terletak di atas sini, atas sebelah kiri dan di sebelah kanan bawah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bertukar dan membayar. Tujuan kita belajar bertukar dan membayar pada bab bahasa Indonesia ini yaitu yang pertama, kalian bisa tahu uang itu buat apa, fungsinya itu buat apa uang. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk asli uang Indonesia. Kemudian yang ketiga, tujuannya supaya kalian tahu bagaimana bentuk uang asli dan uang palsu berdasarkan ciri-cirinya. Nah, kita akan belajar 3 hal tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi bertukar dan membayar. Nah, setelah kita menonton video tadi, kita akan belajar mengenai cara mengecek keaslian uang dengan cara 3D itu dilihat, diraba, dan diterawang. Nah, untuk yang pertama dengan cara dilihat. Nah, coba kalian amati pada gambar uang yang ada di layar. Apa yang bisa dilihat? Ayo, yang pertama. Betul, benang pengaman. Di uang asli Indonesia itu ada benang pengaman. Ada benang pengaman seperti dianyam pada uang rupiah kertas pecahan mulai dari 1000 sampai 100. Nah, Ibu kasih contoh yang ada di layar itu ada uang 20.000, 50.000, dan 100.000. Nah, untuk uang 100.000 memiliki bentuk benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat logo Bank Indonesia. Kemudian ada angka 100 secara berulang yang memiliki efek gerak dinamis dengan motif Batak Kawung Jawa. Untuk cara yang kedua dilakukan dengan diraba. Coba anak-anak dilakukan. Contohnya uang asli itu diraba itu teksturnya gimana? Betul sekali, teksturnya itu kasar. Jadi uang Indonesia itu hasil cetaknya itu kertasnya terasa kasar. Nah, kasar ini hanya di daerah tertentu. Coba Ibu zoom ya. Nah, ketika dicoba diraba itu terasa kasarnya itu di nominal 100, di angka 100, di angka 50, di angka 20. Kemudian di gambar pahlawan, kemudian di logo Garuda Pancasila belakangnya itu yang terasa kasar itu di foto apa? Ayo dicoba di rumah, dicari uang kertas sekeliling kalian, dirasakan bagian belakang uang yang mana. Betul,
tari khas daerah. Kemudian di bagian mana lagi? Betul, bagian pemandangan alam. Materi selanjutnya yaitu dengan cara bisa dicek di raba. Di raba lagi. Nah, di raba ini ada di sisi uang. Di sisi uang Indonesia itu selalu punya kode buta atau blink kode. Gunanya apa sih, Bu? Gunanya apa sih, Ibu? Nah, gunanya itu sebagai alat bantu untuk kode tunanetra. Jadi, di setiap sisi uang Indonesia itu ada pasang garis di sisi kanan dan kiri uang sehingga akan terasa kasar bila diraba. Coba dipraktekkan di rumah. Bagaimana rasanya? Kasar kan? Kemudian cara cek yang ketiga ada di terawang. Nah, coba di terawang. Caranya terawang itu gimana sih, Bu? Sebentar ya. Nah, caranya di terawang, caranya menerawang uang yaitu dengan cara kita cari cahaya yang cukup. Seperti contohnya ketika siang hari ini di sinar matahari yang terang. Kemudian kalau malam bisa di bawah lampu. Jadi kita cek. Coba di terawang. Masing-masing di terawang ya. Coba di terawang. Nah, yang bisa dilihat yang pertama apa? Betul, tanda air. Tanda airnya watermark. Nah, watermarknya bergambar apa? Ayo. Betul, gambar pahlawan. Masih di depan, masih di tampak depan. Apa yang bisa diterawang lagi? Nah, bentuk uangnya di sini ada nominalnya seperti yang dijelaskan di video tadi. Jadi ada yang namanya elektrotipe yang berupa angka sesuai dengan nominalnya. Misal di sini ada uang 100.000, berarti elektrotipenya itu terus. Nah, letaknya itu di sini. Selanjutnya masih di depan. Ada gambar apa lagi? Coba itu contohnya di uang baru ya anak-anak ya. Ya, ada gambar saling isi. Maksudnya apa? Gambar saling isi itu berupa logo Indonesia yang dapat dilihat secara utuh jika diterawang dari arah depan. Nah, itu tadi cara membedakan uang asli. Nah, bila kalian menjumpai uang palsu, caranya itu seperti tadi. Ketika dilihat, diterawang, dan diraba. Ketika tidak ada salah satu komponen, berarti itu termasuk uang. Betul, uang palsu. Pintar anak ibu. Nah, selanjutnya ibu ingin tanya nih, uang itu apa sih? Oh, ada yang menjawab uang itu sebagai alat tukar. Betul, ada juga yang menjawab uang sebagai alat tukar, alat jual beli. Betul sekali. Uang itu apa sih? Uang adalah alat tukar yang digunakan masyarakat untuk membeli barang atau jasa. Nah, dulu, zaman dahulu kala sebelum ada uang, orang itu melakukan barter. Di sini ada yang tahu barter itu apa? Boleh raise hand, boleh angkat tangan, atau boleh di-unmute-kan mic-nya. Betul, barter itu menukar barang dengan barang sesuai dengan kesepakatan. Contohnya bagaimana? Kalau misal ibu punya beras, mau bertukar dengan garam, jadi berasnya ibu tukar dan ibu mendapatkan garam. Betul sekali. Selanjutnya ada materi apa ya? Kita akan bahas fungsi uang. Nah, fungsi uang yang pertama sebagai alat tukar. Kemudian alat tukar ini maksudnya gimana, Bu? Alat tukar itu kita dijual beli. Jadi misal alat tukarnya itu ibu punya uang 50.000. Kemudian ibu belikan bakso nih harga 10.000. Nah, itu dinamakan sebagai alat tukar. Betul ya. Selanjutnya fungsi yang kedua adalah uang sebagai alat satuan hitung. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu uang sebagai alat penyimpan nilai. Nah, selanjutnya ada sejarah uang nih. Jelaskan. Sejarah uang yang pertama itu pada zaman barter. Seperti yang saya jelaskan tadi, barter itu apa? Ayo, ada yang mau menjawab? Tadi kan sudah ibu jelaskan nih, barter itu apa? Nah, betul sekali. Tukar, menukar barang. Nah, pada zaman dulu itu, pada awal kehidupan manusia, masyarakat belum mengenal uang. Uang itu apa sih? Mereka belum mengerti. Nah, cara mereka berkegiatan ekonomi yaitu dengan menukarkan barang mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini yang disebut dengan apa tadi? Barter. Contohnya ada yang mau ngasih contoh lagi nih. Selain bertukar
beras dan garam nih yang tadi ibu jelaskan, yang ibu beri contoh. Ada yang mau memberi contoh lagi? Nah, betul sekali yang dibilang Rehan. Seseorang bisa menurut ayam dengan beras, itu juga bisa disebut dengan barter. Selanjutnya ada apa yo? Secara uang nih. Nah, selanjutnya setelah zaman barter ada secara uang mengenai uang logam. Nah, sebelum ada uang kertas itu mata uang yang digunakan yaitu uang logam. Nah, setelah zaman barter berkembangnya kehidupan masyarakat, muncul kebutuhan akan alat tukar yang lebih praktis. Nah, uang logam ini muncul pada masa kerajaan di Indonesia. Nah, digunakan uang logam itu bisa terbuat dari perak, dari emas, ataupun dari tembaga. Nah, contohnya yang digambar sebelah kanan kalian itu di layar, itu uang pada masa Majapahit, namanya uang gobok. Nah, bentuknya itu berbentuk apa yo? Bentuknya bulat, kemudian ada lubang di tengahnya. Nah, untuk uang logam pada zaman dahulu itu cara pada uang zaman dahulu khususnya di uang logam itu nilai uangnya itu tergantung berat bahan pembuat logam. Jadi semakin besar logam atau semakin berat logam itu semakin besar nilainya. Selanjutnya ada yang ketiga, sejarah uang yang ketiga itu sekarang. Jadi uang masa sekarang, ayo coba kalian lihat uang masa sekarang itu ada uang apa, ayo? Betul, ada uang logam dengan uang kertas. Nah, uang resmi Indonesia itu disebut apa, ayo? Betul, uang namanya uang rupiah atau bisa disingkat dengan Rp. Nah, uang rupiah di Indonesia itu dikeluarkan oleh siapa? Oleh bank apa tepatnya? Betul, uang Indonesia itu rupiah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, uang rupiah kan tadi disinggung ada berapa jenis? Betul, ada uang logam. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik untuk bab 5 bertukar dan membayar. Nah, KTD ini bisa kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kemarin bisa dicek di grup pengumuman ya. Oke. Untuk anggota kelompok bisa berisi ya. Untuk waktu pengerjaannya 30 menit. Nah, kalian akan mengerjakan yang pertama, aktivitas yang pertama. Coba diamati di layar yang tertera di depan itu. Yang pertama ada aktivitas mengamati flipbook. Tadi kan ibu tampilkan flipbook ya anak-anak ya. Coba diamati. Tadi itu diingat-ingat, tadi itu ada informasi apa aja yang ada di flipbook. Sudah selesai semua? Oke, bisa kalian presentasikan di layar. Bagus sekali karena kalian sudah menjabarkan hasil pekerjaan kalian cara bersama-sama tadi. Berarti kalian sudah paham cara apa tadi membedakan uang asli dan sudah sekali anak-anak ibu ini cerdas. Patut ibu acungi jempol. Selanjutnya dari materi yang sudah ibu sampaikan, kalian bisa menyimpulkan apa nih? Bagus. Secara uang kesimpulan tadi apa yo? Ada secara uang pada masa barter, ada zaman logam. Nah, selanjutnya ibu akan bagikan soal evaluasi ya. Coba dicek di kolom komentar, sekalian cek apakah sudah ada, apakah sudah selesai anak-anak. Karena sudah selesai, ibu ingin tahu nih dari awal sampai akhir kegiatan hari ini menurut kalian seru apa tidak? Seru, alhamdulillah ya kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa bersama. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Selanjutnya untuk materi selanjutnya nih kalian buka-buka lagi bukunya. Kalian besok minggu depan belajar apa ya? Dipelajari di rumah ya. Minggu depan kita belajar di dalam kelas lagi. Nah, sekian
Ibu cukupkan materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.